Assalamualaikum adik-adik, selamat datang di channel YouTube kakak. Buat yang baru gabung, perkenalkan nama kakak Kak Ida dan kamu lagi ada di channel YouTube kakak. Kali ini kakak mau bahas materi perkembangan masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang untuk kelas 8 SMP. Tapi sebelum itu jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Video ini boleh banget kalian share ke teman-teman kalian biar kalian bisa belajar sama-sama. Silakan disimak ya. Pada masa pendudukan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia sangat memprihatinkan. Kelicikan dan kekejaman yang dilakukan Jepang membawa pengaruh terhadap kondisi kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai bidang. Di antaranya bidang politik, bidang budaya, bidang ekonomi, bidang sosial dan kependudukan, bidang pendidikan, dan bidang militer. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, di dalam hal politik, sejak awal pemerintah Jepang melarang berserikat dan berkumpul. Dalam rangka menancapkan kekuasaan di Indonesia, pemerintah militer Jepang melancarkan strategi politisnya dengan membentuk organisasi-organisasi propaganda. Di antaranya ada Gerakan 3A, Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan lain-lain. Untuk Gerakan 3A ini bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan menganggap bahwa Jepang tuh kayak sebagai dewa penolong rakyat Indonesia dari kekejaman Belanda. Buktinya nih, Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia. Ya, yang namanya Jepang berbuat baik ke Indonesia nggak secara sukarela gitu aja. Mereka juga punya rencana dan strategi kenapa 3A ini dibentuk. Mereka menggunakan Gerakan 3A ini untuk merekrut rakyat Indonesia yang nantinya dimanfaatkan dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya. Gerakan 3A ini ternyata nggak berjalan sukses karena rakyat nggak sanggup menghadapi kekejaman militer Jepang dan berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan. Untuk menarik simpati lagi, para pemimpin Jepang mengajak kerjasama para pemimpin Indonesia dengan membentuk Putra. Putra ini dibentuk dengan tujuan supaya golongan nasionalis dan intelektual mau mengabdikan pikiran dan tenaganya demi kepentingan perang melawan sekutu. Ternyata pembentukan Putra dimanfaatkan oleh golongan nasionalis sebagai wadah untuk menggalang persatuan dan kekuatan rakyat Indonesia dan pada akhirnya organisasi ini dibubarkan oleh Jepang. Kemudian diganti dengan Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa atau nama Jepangnya Jawa Hokokai. Jawa Hokokai merupakan organisasi resmi pemerintah dan berada langsung di bawah pengawasan pejabat Jepang. Tujuan pendirian organisasi ini adalah untuk penghimpunan tenaga rakyat baik secara lahir ataupun batin sesuai dengan Hokoshishin atau semangat kebaktian. Adapun yang termasuk semangat kebaktian itu diantaranya adalah mengorbankan diri, mempertebak persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti. Selanjutnya, Jepang membentuk dinas polisi rahasia yang disebut Kempetai. Nah, Kempetai ini bertugas mengawasi dan menghukum pelanggaran terhadap pemerintah Jepang. Kemudian, pemerintah Jepang membentuk Chuosangi-in. Nah, Chuosangi-in ini merupakan Dewan Pertimbangan Pusat yang tugasnya ngasih masukan kepada pemerintah Jepang. Badan ini dibentuk pada masa pemerintahan Jepang di bawah pimpinan PM Tojo. Karena Jepang pernah ngasih janji merdeka kepada Filipina dan Burma, tapi hal tersebut tidak dilakukan kepada Indonesia. Makanya kaum nasionalis Indonesia protes. Sejak saat itu Indonesia terlibat dalam kegiatan Chuosangi-in. Karena khawatir Chuosangi-in dimanfaatkan menjadi perjuangan bangsa Indonesia, pemerintah Jepang akhirnya mengawasi secara ketat organisasi ini. Pada masa pendudukan Jepang, MIAI merupakan satu-satunya organisasi yang boleh berdiri karena Jepang menganggap MIAI sebagai organisasi yang tidak berbahaya. Makanya MIAI tidak perlu dibubarkan. MIAI memanfaatkan kondisi ini untuk lebih mengembangkan organisasi keagamaan yang ada. Tetapi setelah Jepang mencurigai bahwa MIAI dimanfaatkan untuk perjuangan bangsa Indonesia, akhirnya MIAI dibubarkan seperti organisasi-organisasi lainnya. Sebagai gantinya, Jepang membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat MASYUMI. Di bidang budaya, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, pemerintah Jepang mengizinkan rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, mengibarkan bendera merah putih, dan segala yang terdapat unsur Belandanya dilarang.
Baiknya pemerintah Jepang, tunggu dulu. Pemerintah Jepang berusaha mengembangkan budaya yang dimiliki melalui Japanisasi budaya Indonesia. Di antaranya dengan dibentuknya Pusat Kebudayaan Keimin Bunka Shidoso yang bertujuan untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bahkan, media pers pun berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Pemerintah Jepang juga menyuruh rakyat Indonesia untuk belajar bahasa Jepang dan menyanyikan lagu-lagu Jepang seperti Kimigayo. Tapi ada kebijakan Jepang yang diprotes oleh rakyat Indonesia. Kebijakan ini namanya Sekirei. Nah, Sekirei ini merupakan sistem penghormatan kepada Kaisar Tenno dengan cara membungkukkan badan menghadap matahari terbit. Kebayangkan rakyat Indonesia yang mayoritas muslim yang hanya menyembah satu Tuhan dipaksa untuk memberikan penghormatan kepada Raja Tenno yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari dan menyembahnya ke arah matahari terbit. Kemudian di bidang ekonomi terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam. Bayangin aja, lahan yang sejatinya ditanami tanaman ekspor malah ditanami tanaman jarak yang nantinya digunakan sebagai pelumas mesin-mesin perang. Akibatnya, kegiatan internasional nggak bisa dilakukan. Udah gitu, rakyat juga dipaksa menanam tanaman padi yang pembagian hasilnya sangat merugikan rakyat. Dalam masalah pembelian padi dari rakyat dan peningkatan hasil pertanian, pemerintah Jepang membentuk kumiai, kayak semacam koperasi sekarang. Tujuan dibentuk kumiai itu untuk mendukung keperluan pemerintah Jepang. Belum lagi masalah sandang. Banyak rakyat yang nggak punya pakaian yang layak dan hanya memakai karung dan lembaran karet mentah. Di bidang sosial dan kependudukan, banyak rakyat yang meninggal akibat kesengsaraan yang dibuat pemerintah Jepang yang berakibat angka kematian menjadi tinggi. Pada masa pendudukan Jepang ini, perpindahan penduduk atau migrasi dilakukan hanya pada individu, yaitu orang yang masih muda dan mempunyai kekuatan fisik dan kebanyakan di antara mereka adalah kaum laki-laki. Proses migrasi ini pakai perekrutan dan seleksi segala loh, udah kayak ngelamar kerja ya. Tapi mereka emang kerja nantinya jadi buruh di perusahaan-perusahaan swasta. Semenjak sekutu menyerang balasan ke Jepang, tenaga kerja tadi malah berubah jadi tenaga kerja paksa atau romusa untuk pembangunan pertahanan. Itu tadi kaum laki-lakinya jadi romusa. Nah, perempuannya justru dijadikan wanita penghibur tentara Jepang atau disebut Jugunianfu. Di bidang sosial, kebijakan pemerintah Jepang dapat dirasakan manfaatnya, yaitu pembentukan Tonarigumi atau kalau sekarang nyebutnya rumah tangga, di mana dalam satu RT ini terdiri dari 10 sampai 12 kepala keluarga. Pembentukan RT ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan mengorganisir kewajiban rakyat serta memudahkan pengawasan dari pemerintah desa. Di bidang pendidikan ada sisi positif dan negatifnya nih. Positifnya, pada masa pendudukan Jepang, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Beda dengan masa pemerintahan Jepang, di mana pendidikan hanya berdasarkan kelas sosial. Jepang juga membuka sekolah umum yang terdiri dari sekolah rakyat 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Jepang mengubah sistem sekolah dasar menjadi 6 tahun yang sebelumnya hanya 3 atau 5 tahun dan hanya menyelenggarakan satu jenis sekolah saja. Kenapa diubah jadi 6 tahun ya? Karena punya tujuan, yaitu agar memudahkan Jepang dalam melakukan pengawasan. Ada juga sekolah kejuruan loh, kayak semacam SMK gitu. Parahnya nih, sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditujukan untuk keperluan perang Asia Pasifik. Akibatnya, Jepang mulai membatasi pendidikan dengan cara pengurangan jumlah sekolah, pengurangan perguruan tinggi, dan pengurangan tenaga pengajar. Jepang juga memanfaatkan pendidikan tersebut untuk indoktrinasi ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Guru-guru diberi tugas sebagai penyebar ideologi Hakko Ichiyo. Hakko Ichiyo ini merupakan suatu ajaran di Jepang yang mengajarkan agar dunia dibentuk menjadi keluarga besar dipimpin oleh bangsa Jepang. Oh iya, Jepang juga memperkenalkan upacara bendera di sekolah-sekolah yang memang udah menjadi kebiasaan warga Jepang melakukan upacara setiap pagi. Di bidang militer, pemerintah Jepang membentuk organisasi militer yang terdiri dari PETA atau Pembela Tanah Air dan Heiho. Nah, PETA ini bertujuan untuk mempertahankan tanah air dari serangan sekutu.
Sedangkan Heiho pada awalnya bertujuan untuk membantu pekerjaan kasar militer seperti membangun kubu dan parit pertahanan serta penjagaan. Dalam perkembangannya, Heiho justru dipersenjatai dan dilatih untuk diterjunkan di medan perang. Pemerintah Jepang juga membentuk organisasi kepemudaan seperti Senendan, Keibodan, Fujinkai, Shushintai, Gakutotai, Hizbollah, dan lain-lain. Buat yang mau nambahin organisasi semi-militer bentukan Jepang lainnya, bisa diketik di kolom komentar ya. Sekian dulu materi dari kakak. Kalau ada yang mau nanya tentang materi tadi, silakan diketik di kolom komentar ya. Buat kalian, tetap semangat, jaga terus stamina, biar kita tetap sehat. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.